Hadirin yang kami hormati, selanjutnya sambutan sekaligus orasi ilmiah oleh Bapak Bupati Garut dengan tema hukum sebagai pembaharu dalam proses pembangunan. Kepada yang terhormat Bapak Haji Rudi Gunawan, SH5LP, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Kepala Lidikti Wilayah Jawa Barat dan Banten, ini adalah asli orang Garut, Profesor Dr. Uman Suherman. Tepuk tangan untuk beliau. Ini adalah salah satu guru besar yang membina lebih daripada 450 perguruan tinggi swasta se-Jawa Barat dan Banten. Hari ini aja mungkin beliau menyisihkan 10 perguruan tinggi lain yang mengadakan wisuda dan memilih pergi ke Kabupaten Garut. Yang saya hormati rekan-rekan forum koordinasi pimpinan daerah, Pak Kapolres hadir, Pak Dandim hadir, yang mewakili Pak Kajari. Tentu ini adalah perhatian dari pimpinan daerah kepada STH Garut. Tepuk tangan ini untuk para pimpinan daerah. Yang saya hormati Yayasan beserta Sivitas Akademika, pimpinan STH Garut yang hari ini melaksanakan wisuda yang ke-14, termasuk pendiri daripada STH ini adalah Bapak Bupati Garut yang ke-18, yaitu Bapak Momon Ganda Sasmita, sarjana hukum almarhum. Kita doakan semoga beliau sebagai pendiri yang mendirikan STH di Kabupaten Garut mendapatkan tempat yang baik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga sekarang kepada pendiri yang masih ada, Ibunda Hajah Ice Momon Ganda Sasmita, semoga dalam keadaan sehat selalu dan terus memberikan dorongan kepada kita supaya kita menjadi orang yang berguna di Kabupaten Garut dan selama kehidupan kita. Amin. Yang saya hormati Bapak Rektor Uniga, di sini hadir juga para pejabat lain di lingkungan pemerintah Kabupaten Garut, dan terutama Ananda, para wisudawan yang hari ini menggunakan baju kebesaran sebagai orang yang mempunyai kemampuan akademik dan berhak mendapatkan gelar sarjana hukum. Tentu hari ini ada yang bangga, yaitu para keluarga, suami atau istri. Dan tentu ini adalah kebanggaan bagi kita karena hari ini kita diwisuda dan telah memperoleh gelar akademik. Bapak Ibu dan hadirin sekalian, saya ingin menyampaikan apa yang diminta tentang peran hukum dalam pembangunan nasional, khususnya peran hukum dalam pembangunan di Kabupaten Garut. Semua hal yang berhubungan dengan pembangunan itu adalah perubahan. Perubahan dari sesuatu yang tidak baik menjadi baik, sesuatu yang tidak teratur menjadi teratur, sesuatu yang tadinya belum diatur menjadi ada yang mengatur, dan lain sebagainya. Tentu hukum ini mempunyai peran dalam segi kehidupan manusia. Saudara misalnya menggunakan kendaraan roda 2, secara hukum itu diatur dalam undang-undang tentang lalu lintas. Saudara harus berumur setidak-tidaknya 19 tahun. Saudara harus mempunyai surat izin mengemudi yang dikeluarkan oleh Polres setempat. Saudara juga diwajibkan mematuhi peraturan rambu-rambu lalu lintas yang sudah ditentukan. Ketika saudara tidak mempunyai SIM dan saudara mengalami kecelakaan, maka hukum akan mengatur bahwa ketika saudara menabrak seseorang dan orang itu meninggal dunia, saudara tidak mempunyai SIM, maka saudara akan berurusan dengan hukum. Hukum itu mengatur kita semua. Misalnya dalam hukum kita yang sudah ada sejak zaman sebelum Belanda, yang namanya kitab undang-undang hukum pidana, kitab undang-undang hukum perdata, dan hukum-hukum lain. Dua kitab itulah yang sekarang ada di Indonesia, merupakan bagian dari warisan
yang diterima oleh Indonesia dari zaman Belanda. Karena ada ketentuan peralihan Undang-Undang Dasar 1945, hukum itu berlaku positif. Setelah pandai-pandai kita menyatakan bahwa sebelum diatur ketentuan yang lebih rinci tentang hukum-hukum yang sudah ada sebelum zaman kemerdekaan, dianggap sebagai hukum yang berlaku setelah zaman kemerdekaan. Tapi pembaharuannya cukup lama. KUHP saja sampai hari ini sejak tahun 1945 belum saja terjadi perubahan. Artinya bahwa hukum yang mengatur kita adalah hukum yang dulu normnya adalah dari Belanda yang bermacam terhadap kontinental. Tentu saya berharap saudara juga memahami dalam konteks pembangunan apa yang bisa dilakukan oleh saudara dalam rangka hukum mempunyai alat sebagai pembaharu dalam proses pembangunan di masyarakat. Saudara-saudara sekalian, saya juga sekarang sedang mau ujian doktor, sudah tahap akhir, yaitu mengenai hal yang berhubungan dengan bagaimana terjadinya perubahan pembangunan di desa, yang mana desa dulu tidak mempunyai anggaran yang besar, tetapi sekarang desa mempunyai anggaran yang besar. Saya melakukan penelitian terhadap sistem ketatanegaraan yang berhubungan dengan otonomi daerah. Apakah desa juga merupakan otonomi tingkat 3 atau tidak? Nah, itu yang oleh saya dilakukan penelitiannya, sehingga kesimpulannya nanti akan merupakan kesimpulan yang merupakan bagian dari turunan pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945. Saudara sekalian, pembangunan misalnya dalam arti kata sempit seperti yang saya katakan tadi, tetapi pembangunan manusia seutuhnya, lahir maupun batin, sekarang dikembangkan lagi oleh Bapak Gubernur kita, yaitu Bapak Ridwan Kamil dan Bapak UU Ruzanul Ulum. Jawa Barat ingin menjadi daerah yang juara lahir batin. Itu tentu melalui suatu proses pembangunan. Di antaranya adalah bagaimana perangkat hukum bisa menyentuh itu. Kalau seandainya sekarang dana desa dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, maka anggaran ke desa yang tadinya sebelum Undang-Undang Nomor 6 2014 hanya sekian puluh juta, sekian ratus juta, sekarang sudah menjadi miliaran rupiah. Maka kalau kita melakukan sesuatu pembangunan yang cepat, dulu ada trilogi pembangunan. Bahwa dulu Pak Harto, ini sudah berlahir lah, atau masih kecil, zaman Bapak Presiden Soeharto dikenal trilogi pembangunan, yaitu adanya pertumbuhan ekonomi, dan yang kedua adalah adanya pemerataan ekonomi, yang ketiga adalah stabilitas yang menyangkut keamanan bagi terselenggaranya pemerataan dan kemajuan atau pertumbuhan ekonomi. Maka saat itu ada Rektor Universitas Pajajaran, yaitu Bapak Profesor Dr. Muhtar Kusuma Atmaja, yang kemudian menjadi menteri. Beliau mempunyai satu teori pembangunan. Jadi teori hukum pembangunan yang disampaikan oleh Profesor Muhtar Kusuma Atmaja adalah bahwa setiap perubahan yang mungkin terjadi di masyarakat akibat dampak dari adanya rencana pembangunan oleh suatu pemerintahan, maka hukum wajib untuk mengaturnya supaya semuanya dalam keadaan tertib. Jadi kalau ada pembangunan itu wajib ada hukumnya. Makanya sekarang ini di Kabupaten Garut, ketika ada undang-undang yang mengatur tentang hal yang berhubungan dengan pembangunan atau percepatan pembangunan, maka pemerintah daerah membuat peraturan daerah beserta dengan DPRD. Jadi saudara sekalian, setiap terjadi perubahan dalam pembangunan, hukum wajib ada di dalamnya. Karena saudara ini ada yang pidana ya, ada yang perdata. Tentu bagi mereka yang dipidana, yang pidana itu adalah perilaku. Karena hukum itu akan dapat berjalan tegak bila mana ada satu, adanya moral yang didasarkan kepada agama. Yang kedua adalah terhadap sifat pribadi kita. Dan yang ketiga adalah kita takut dengan sanksi.
Di dalam hukum pemerintah tata negara, hukum tata negara itu adalah hukum yang mempelajari perilaku penyelenggara negara, baik eksekutif, yudikatif maupun legislatif. Itu adalah hukum tata negara. Nah, bagaimana sekarang perilaku antara bupati dengan DPRD yang mempunyai kewajiban berdasarkan Undang-Undang 23 2014 membentuk peraturan daerah, menyepakati anggaran pendapatan belanja daerah, dan bersama-sama melakukan pelaksanaan pemerintahan. Jadi semuanya hukum, tidak ada yang tidak diatur dengan hukum. Saudara bertetangga aja, kalau saudara rumahnya di belakang, saudara rumahnya di depan, ada rumah di belakang, maka yang adanya istilahnya servitur, itu kita wajib memberikan gang. Gang itu adalah hak dari seorang yang mempunyai rumah di belakang, rumah yang depan, kira-kira begitu. Ini aja pemerintah. Jadi kalau saudara punya rumah di depan, di belakang ada rumah lagi 10, saudara wajib secara hukum membuat gang. Maka gang itu adalah hak yang dipunyai oleh orang yang berada di belakang rumah-rumah itu. Dan gang itu sudah ada sejak zaman Belanda, dan gang itu adalah bahasa Belanda. Semua diatur dengan hukum. Saudara mau menikah, kalau saudara mau menikah, maka saudara harus mempunyai surat yang akan menimbulkan hak perdataan kelak di kemudian hari. Kalau saudara nikahnya hanya nikah siri, itu sah menurut agama. Karena undang-undang tentang perkawinan adalah sah bila mana dilaksanakan sesuai dengan agama dan kepercayaannya. Ada 5 saja syarat perkawinan, itu adalah sah, tetapi harus disertakan untuk memberikan pelindungan keperdataan kepada kedua belah pihak. Coba apa yang tidak diatur dengan hukum? Semua diatur dengan hukum. SPP saja yang mau dikeluarkan oleh STH itu juga sudah aturannya, berapa nilainya, itu ada dalam aturan yang dibuat oleh STH. Kami saja mau membuat tunjangan kinerja daerah, ada peraturan bupati ini. Apalagi dalam sistem perpajakan, tidak boleh memungut uang dari rakyat. Negara tidak boleh memungut uang dari rakyat kecuali berdasarkan kekuasaan peraturan. Makanya PBB itu ada perdanya, tarifnya ada perdanya, pajak-pajak lain ada undang-undangnya, dan lain sebagainya. Semua di dalam rangka proses berkehidupan ini semuanya dilaksanakan dengan ketentuan hukum yang berlaku. Coba saudara sekarang, yang satu dengan yang lain pacaran di sini, ada yang pacaran nggak? Pasti ada lah. Saya pengalaman baru lagi. Nah tentu ketika ada komitmen hanya komitmen biasa tanpa diikuti dengan perkawinan, sudah selesai saja. Karena apa? Karena pacaran itu tidak ada komitmen yang mengikat kedua belah pihak secara hukum. Kalau hari ini mengatakan cinta, besoknya tidak, ya sudah habis, selesai. Saudara sudah diapain-apain juga, sudah ngapain-ngapain juga, bebas saja sudah, terima kasih. Wassalamualaikum. Nuhun. Karena tidak terikat dengan hukum. Tapi coba kalau saudara sudah menikah, mempunyai akte nikah, ketika saudara diceraikan, ada hak harta gono ini. Misalnya suaminya kaya, mau baru ngawin kita 2 bulan, kawin, baru 2 bulan, laki-laki suami kita tergoda lagi kepada yang lain karena kaya, merasa kaya, silakan. Tapi ketika saudara bercerai, maka saudara mempunyai hak harta gono ini dari harta, meskipun baru 2 bulan kalau tidak diperjanjikan sebelumnya. Jadi saudara sekalian, kembali kepada masalah hukum. Hukum adalah mengatur semua sendi kehidupan masyarakat. Hukum mengatur juga masalah yang menyangkut pembangunan. Karena kalau menyangkut pembangunan, itu kita dulu adanya teori dasar dari Profesor Kussumaatmadja adalah bahwa hukum sebagai alat pembaharu dalam pembangunan nasional.
hukum harus mengatur pembangunan nasional. Dulu zaman Pak Harto adalah yang trilogi pembangunan. Kalau sekarang Nawacita, kalau dulu adalah trilogi pembangunan, yaitu pertumbuhan, adanya pertumbuhan ekonomi, adanya pemerataan Sabang sampai Merauke, dan adanya stabilitas. Dulu tidak pernah ada yang demo-demo karena ABRI dulu mengkontrol stabilitas. Untuk apa? Untuk memberikan ketenangan berusaha dan melakukan kegiatan-kegiatannya. Sekarang sudah berbeda alamnya dengan alam yang ada sekarang. Ada hak asasi manusia, ada lain sebagainya, ada hak menyatakan pendapat dan lain sebagainya. Saya kira intinya itu pahamlah ya, bahwa saudara segera ke masyarakat menjadi pembaharu sebagai jurus. Kalau ada anak-anak yang tidak dihelm, ini teteh sarjana hukum, lamun tidak helm melanggar aturan nanti ditilang ke polisi. Akan teh anu sarjana hukum dirinya mau berakene 11 tahun mana simna. Jadi kita adalah sebagai pembaharu gitu, menyadarkan kepada mereka bahwa mereka itu adalah bagian orang yang harus taat terhadap hukum. Saya kira itu yang saya sampaikan. Semoga ini bermanfaat. Saya berkali-kali menyampaikan kalian adalah orang yang beruntung, karena setiap tahun Kabupaten Garut meluluskan lebih daripada 28.000 lulusan SLTA. Yang sekolah itu hanya 6.000, yang 22.000 langsung nganggur sebagai lulusan SLTA, yang 6.000 masuk ke jenjang diploma dan sarjana. Jadi saudara harus bersyukur hari ini menjadi sarjana hukum. Saya pun bangga di Garut banyak lagi sarjana hukum yang akan menjadi pembaharu pembangunan di segi-segi kehidupan masyarakat Garut. Selamat atas sarjana hukumnya, boleh dipakai besok hari. Kalau sekarang ada yang masih single, besok datang ke calon mertua menggunakan, sekarang nyetak kartu nama ya, namanya cetak kasih ke calon mertua sarjana hukum, karena sekolah tinggi hukum Garut berdasarkan keterangan Prof. Umar, akreditasinya adalah akreditasi baik. Jadi kita harus bangga menjadi lulusan SLTA Garut. Jadi jangan lupa, supaya mempercepat proses perkawinan maksudnya ya. Jadi kalau sudah ada SK, ada respon ya Bu, namanya sudah sarjana hukum. Saudara bisa menjadi advokat, saudara bisa mengajukan berkuliah lagi di notariat. Saudara juga lihat-lihat bagian hukum kami masih kurang. Sekarang kami ada 10 kalau tidak salah CPNS, tapi nanti 2 tahun lagi kami akan membuka lagi 10. Kami ingin di 42 kecamatan itu ada sarjana hukumnya. Kami juga ingin di desa itu sarjana hukumnya. Makanya Pemda Garut mendorong abdesi untuk menempatkan masing-masing orang di desa menjadi mahasiswa dengan beasiswa dari desa, didorong oleh kabupaten untuk sekolah di SLTA. Saya kira itu. Terima kasih Bu Dr. Anda selaku ketua, dan terima kasih kepada keluarga besar Bapak Momon dan Dasasmita. Beliau adalah guru saya, Pak Momon itu adalah guru saya, dan tentu bagi semuanya kami ucapkan selamat, dan teriring kembali kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Profesor Dr. Umar yang hari ini datang ke Garut. Beliau adalah wakil orang Garut, guru besar orang Garut yang ngatur Jawa Barat dan Banten. Tepuk tangan sekali lagi.
Surat Keputusan Sekolah Tinggi Hukum Garut tentang pengukuhan lulusan program sarjana Sekolah Tinggi Hukum Garut oleh Wakil Ketua Bidang Akademik yang terhormat Bapak Ugeng Guntari, Sarjana Hukum, Magister Hukum. Kami persilahkan. Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Hukum Garut nomor 03 garing STH strip Garut garing Cap strip W garing S garing 2 Romawi garing 2020 tentang lulusan program sarjana pada wisuda ke-14 Sekolah Tinggi Hukum Garut tahun akademik 2019-2020. Bismillahirrahmanirrahim. Ketua Sekolah Tinggi Hukum Garut menimbang dan seterusnya mengingat dan seterusnya memutuskan menetapkan pertama nama-nama lulusan program sarjana pada wisuda ke-14 Sekolah Tinggi Hukum Garut tahun akademik 2019-2020 sebagaimana tercantum dalam daftar lampiran keputusan ini. Kedua, mereka yang telah lulus di wisuda berhak menerima ijazah dan menyandang gelar sarjana hukum setelah memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Tiga, keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya. Surat keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagai amanah. Ditetapkan di Garut pada tanggal 20 Februari 2020. Ketua Dr. Raja Ane Nurjana SHMA. Nomor induk dosen nasional 0415067601 cap ditandatangani. Tembusan kepada 1. Yang terhormat Kepala LRDT Wilayah 4 Jawa Barat. 2. Yang terhormat Ketua Yayasan Pendidikan Puspita Intan Permata. 3. Yang bersangkutan untuk diketahui. 4. Arsip. Pelantikan dan penyerahan ijazah lulusan sarjana hukum Sekolah Tinggi Hukum Garut kepada Ketua Sekolah Tinggi Hukum Garut untuk membacakan naskah pelantikan. Kami persilahkan wisudawan dimohon untuk berdiri. Pada hari ini, Sabtu tanggal 29 Februari tahun 2020, saya, Dr. Ane Nurjana, Sarjana Hukum, Magister Hukum selaku Ketua Sekolah Tinggi Hukum Garut, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim secara resmi melantik saudara-saudari sebagai sarjana hukum. Ibu Ketua STH kami persilakan duduk kembali. Wisudawan kami persilakan duduk kembali.